Kita akan mentadabburi surah Al-Hujurat ayat 10. Mentadabburi surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surah Al-Hujurat terdapat dalam juz 26. Ayat yang kita bacakan adalah surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, yang artinya Bapak Ibu, sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara mereka dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subhanallahi, ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hanya orang-orang yang berimanlah yang bersaudara. Allah menggunakan kata-kata innama, Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Arab, innama itu adalah adatul hasyr. Apa itu adatul hasyr? Sebagai pembatas, sebagai pagar, sebagai batasan. Innamal mu'minuna ikhwah. Dalam terjemahan, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka karena dia adatul hasyr, maka bisa kita artikan innamal mu'minuna ikhwah, artinya hanya orang-orang yang berimanlah yang bersaudara. Maka ketika dia beriman, dimanapun berada, maka dia saudara kita. Ya, maka dalam Islam konsep bersaudara adalah adanya iman di dada. Ketika ada iman di dada, maka dia saudara kita. Terserah apakah dia sukunya Jawa, Minang, Sunda, Madura, atau bahkan di luar negeri sana. Ketika dia ada iman di dada, ada iman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah saudara kita. Ya. Dia tidak dibatasi oleh batas negara, batas provinsi, ya. Bahkan bukan hanya dibatasi oleh keturunan, ya. Dia hanya dibatasi dengan iman, hanya dibatasi dengan iman. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, paman Rasulullah Abu Thalib itu tidak menjadi saudara. Kenapa? Karena tidak adanya iman. Karena tidak adanya iman. Maka menjadi iman ini adalah standar persaudaraan kita, ya. Iman adalah standar persaudaraan kita. Maka apalagi dalam momen-momen panas tahun 2024 nanti, maka jangan sampai ukhuwah, ya. Ukhuwah jangan sampai terkikis habis hanya gara-gara perbedaan pendapat, perbedaan pilihan. Maka ayat ini jelas, innamal mu'minuna ikhwah, hanya orang-orang yang berimanlah yang bersaudara. Kalau sudah beriman, tidak ada kata lain selain lidah kita tidak layak untuk menyakitinya, selain tangan ini tidak layak untuk menyakitinya, ya. Tidak layak ketika dia sudah beriman. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya. Maka ada sebuah kisah Bapak Ibu, seorang ulama salafus salih, ya, yang dikenal dengan Abu Hatim, ya. Abu Hatim, bukan Abu Hatim, Al-Asam, ya. Maaf, Al-Asam. Al-Asam ini disebut dengan Al-Asam karena dia bisu, ya. Bisu. Dikenal ulama sebagai ulama yang bisu, padahal dia tidak bisu. Ya, ceritanya, kisahnya mungkin dianggap remeh bagi kita Bapak Ibu, ya. Dianggap remeh, tapi bagi dia, ya, menjaga perasaan saudaranya, menjaga agar dia tidak tersakiti adalah sesuatu yang sangat besar. Bagaimana saudaranya jangan sampai tersakiti itu sangat dia jaga sekali. Ya, suatu ketika Al-Asam ini berbincang-bincang dengan kerabatnya, dengan sahabatnya, ya, dan sedang berbicara tanpa sengaja temannya ini buang angin.
Dan buang angin itu cukup keras dan pasti terdengar oleh Al-Asam ini. Pasti terdengar oleh Al-Asam ini. Ya. Kalau kita bagaimana Bapak Ibu? Kalau ada teman kita yang buang angin keras, pasti tutup hidung atau menghindar atau menggalaan gitu ya, tertawa. Bagaimana teman kita supaya malu? Tapi Al-Asam tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya. Ketika temannya buang angin, ya, Al-Asam langsung tiba-tiba pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak dengar. Apa katamu tadi? Coba ulangi lagi. Ini. Saya tidak mendengarnya. Coba ulangi lagi. Ini tidak mendengarnya. Yang tadinya sahabatnya ini malu, berubah tidak malu. Yang tadinya memerah mukanya, berubah dia tenang kembali. Ya, Al-Asam dia hanya menjaga perasaan temannya agar tidak malu. Bukan hanya menjaga agar tidak tersakiti, bahkan sampai perasaannya dia jaga. Sampai perasaannya dia jaga. Kenapa? Karena dia saudara kita. Karena dia ada iman di dada. Maka ketika ada iman di dada, tidak layak lidah ini, lisan ini, tangan ini, perbuatan kita untuk menyakitinya. Maka Al-Asam membuktikan itu Bapak Ibu. Ya, membuktikan itu, maka dan yang lebih dahsyatnya lagi Bapak Ibu, yang lebih takjubnya lagi, Al-Asam ya, menjaga hati saudaranya, perasaan saudaranya itu bukan hanya sesaat itu saja. Bukan hanya saat itu saja. Ya. Sampai di rumah dia pura-pura tuli, sampai di rumah. Ketemu dengan keluarganya pura-pura tuli, ketemu dengan teman yang lainnya pura-pura tuli. Ya, menjaga perasaan temannya, bayangkan. Apakah itu satu hari? Tidak. Apakah di satu pekan? Tidak. Bertahun-tahun lamanya, maka dia disebut dengan Al-Asam. Al-Asam sebagai ulama yang tuli. Ya, bertahun-tahun. Bahkan sampai keluarganya, sampai dengan keluarganya juga pura-pura tuli. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, bukan hanya sampai di situ, sampai teman yang buang angin itu meninggal dunia. Ketika diumumkan, ketika diberitahu bahwasanya temannya itu sudah meninggal dunia, maka secara otomatis yang tadinya tuli langsung bisa mendengar. Karena memang tidak tuli, dia hanya berpura-pura tuli, ya, pura-pura tidak mendengar. Ya, langsung. Bahkan masyarakat ketika itu langsung tercengang dan aneh. Kenapa? Wahai Al-Asam, dulu tiba-tiba tuli beberapa tahun yang lalu, sekarang tiba-tiba enggak tuli lagi. Lalu diceritakanlah bahwasanya saudaranya ini pernah buang angin dan pura-pura tuli. Maka disebutlah ulama ini sebagai ulama Al-Asam. Padahal ulamanya bukan tuli, ya, tapi dijuluki dengan tuli. Ya. Banyak para ulama yang seperti itu Bapak Ibu. Bahkan sahabat juga ada yang karena sayangnya dengan kucing maka disebut dengan Abu Hurairah. Ya, sama seperti ini juga. Ulama ini pura-pura tuli akhirnya disebut Al-Asam. Ya. Jadi julukan-julukan yang sangat luar biasa. Nah itu Bapak Ibu, innamal mu'minuna ikhwah. Kalau dia sudah beriman, tidak ada kata lain selain daripada kata kita untuk mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya Bapak Ibu, fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara keduanya yang berselisih, di antara kedua bersaudara. Ya. Dan ini juga tugas kita Bapak Ibu, ya. Tugas kita ketika ada saudara kita yang berselisih, bukan ya membuat dia panas keduanya atau memihak ke salah satunya. Maka tugas kita adalah fa aslihu, ya, mengislahkan, memperbaiki, mendamaikan. Ya, mendamaikan, bukan untuk semakin perang dunia kedua. Ya. Oh iya, dia itu memang seperti itu, bukan seperti itu. Ya. Tapi ketika keduanya mengadu kepada kita, maka itu adalah kesempatan kita untuk mengislahkannya, memperbaikinya. Ya. Maka orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka inilah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kalau saja bukan karena 3 hal, saya akan bosan hidup di dunia ini. Ya. Kalau bukan karena 3 hal, saya akan bosan hidup di dunia ini. Apa itu? Yang pertama, kalau bukan nikmatnya salat malam, saya bosan hidup di dunia ini. Kalau bukan karena nikmatnya berjihad, saya bosan di dunia ini. Dan kalau bukan karena ukhuwah, persaudaraan, persahabatan yang karena Allah, maka saya bosan hidup di dunia ini. Ya.
Maka persaudaraan itu sesuatu yang sangat nikmat sekali. Ya, sangat nikmat sekali. Bapak Ibu, ya, kalau kita tidak ada persaudaraan, tidak ada kasih sayang, itu sama kita hidup di tengah-tengah yang ramai, tetapi gersang, ya, kering kerontang, ya, kering kerontang. Maka fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah di antara keduanya yang berselisih, ya. Ini pula yang dicontohkan para sahabat ketika perang Mut'ah, Bapak Ibu. Ketika perang Mut'ah itu, ya, para sahabat terluka, ya, terlukanya sangat parah, bahkan sudah hampir sakaratul maut, ya, kehausan. Kemudian datang saudaranya, sahabatnya untuk memberikan air minum. Ya, ketika ingin dikasihkan minum kepada saudaranya yang pertama, ternyata saudara pertamanya lebih mendahulukan saudaranya, sahabatnya yang di sebelahnya. Ya, tolong kasihkan yang sebelahnya. Dikasihkan sahabat yang kedua, dia mendengar saudaranya juga kehausan, berikan ke sahabat saya sebelahnya. Diberikan kepada sahabatnya yang ketiga, dia bilang, bukan saya lebih layak, yang lainnya yang lebih layak. Akhirnya apa? Sahabat yang akan memberikan minum itu, ya, berputar di antara mereka, akhirnya mereka meninggal semua. Artinya apa? Para sahabat mencontohkan bahwasanya persaudaraan itu selalu mengutamakan saudaranya. Makanya dalam surah Al-Hasyr, Bapak Ibu, walau kana bihim khassasah, ya, walau kana isar, ya. Dalam persaudaraan itu ada namanya isar, mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Padahal dirinya, walau kana bihim khassasah, padahal dirinya juga sangat butuh sekali hal itu, sangat butuh, ya. Tapi dalam konsep persaudaraan, dia lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya, ya, daripada dirinya. Itu dalam konsep dunia, Bapak Ibu. Tapi kalau dalam konsep ibadah, ya, ya, untuk akhirat kita nanti, itu jangan dipakai isar, Ada soft di depan, di soft awal, ya, tinggal satu, softnya tinggal satu, datang berdua, majulah. Itu tidak cocok, ya. Kalau ada soft di depan 1-0, jangan kasih orang lain, kita yang maju, karena itu untuk akhirat, untuk akhirat, dan itu untuk selamanya. Maka kalau untuk akhirat, jangan kasih ke orang lain, mengajak orang lain, iya, ya, seperti soft pertama tadi itu, ya. Soft pertama tinggal satu orang lagi, datang berdua, maka cepat kita dahulu, ya, jangan kasihkan ke dia, kecuali kalau masih bisa muat dua, baru ayo sama-sama berdua, ya, untuk akhirat. Tapi kalau untuk dunia, ada roti satu potong di tengah-tengah hutan, ya, sama-sama ingin mati, maka kalau tidak bisa dikasihkan semua, minimal dibagi dua. Tapi kalau isar, dia mendahulukan saudaranya, maka roti itu akan dia kasihkan kepada saudaranya. Seperti itu, Bapak Ibu. Itu namanya isar, lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri, walaupun dia sangat membutuhkannya. Maka kalau seperti itu, Bapak Ibu, ya, fa aslihu baina akhwaikum, maka ujung ayat ini adalah juga disebutkan wattaqullah. Kemudian juga kita disuruh untuk bertakwa. Ya, kalau sudah bertakwa, sudahlah kita persaudaraan dijaga, ada yang berselisih kita damaikan, kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujung ayat inilah juga yang kita inginkan, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat, ya. Kalau Allah sudah menggunakan kata-kata la'alla, ya, beda dengan kita. Kalau kita mudah-mudahan ibu dapat dibantu, mudah-mudahan ibu nanti bisa saya bantu. Mudah-mudahan kita itu terkadang terkabulkan, terkadang terlaksana, terkadang tidak, ya. Kalau kita yang mengatakan mudah-mudahan, tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menggunakan kata-kata la'alla, ya, mudah-mudahan, ya, itu mudah-mudahannya itu pasti, ya, mudah-mudahannya pasti mendapatkan rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang. Kasih sayang dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kasih sayang, maka tidak ada lagi, ya, yang perlu kita dapatkan. Sudah Allah yang kasih sayang. Ya. Ya, orang tua sayang kepada anak, anak sayang kepada ayah bundanya,
itu semua yang Allah tanamkan kepada dalam jiwanya. Allah yang tanamkan. Maka mari kita sama-sama jaga ukhuwah, kita damaikan saudara kita yang berselisih, kemudian kita bertakwa. Kalau itu kita laksanakan, insyaallah la'allakum turhamun, kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, itu sekedar tadabbur surah Al-Hujurat ayat 10. Mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita semuanya bahwasanya ketika seseorang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak lain tidak bukan selain daripada kita wajib mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berhak lisan, tangan, ya, ketikan, ya, jempol kita untuk menyakitinya, Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya dan dari syaitan. Mudah-mudahan pertemuan ini juga memberikan kepada kita untuk semangat untuk terus memperbaiki diri kita hingga akhir hayat kita. Kita sudah hidup membaca alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.